tentang modul. Jadi ini bisa dipakai untuk RT RW dan RDTR. Ya, jadi kalau selama kita mengikuti tahapan-tahapan dalam modul ini, mudah-mudahan dipastikan kita bisa tervalidasi. Ya, dari sisi substansi ya. Nanti kedalaman kajian itu tergantung kepada ketersediaan data dan kemampuan sumber dayanya. Ya, juga dananya tentunya ya. Kalau dananya cuma 100 juta, 50 juta ya mau dalam ya nggak mungkin lah. Jadi pertama kita lihat juga dana dan waktu. Ya, gitu. Yang pertama tahapan KLAS itu Bapak Ibu harus melakukan identifikasi pemangku kepentingan. Nah, ini penting. Jadi Pokja itu harus melakukan identifikasi pemangku kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan yang representatif, ya, representatif dapat diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan. Jadi kita lakukan stakeholder analysis. Nah, nanti pemetaan ini untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap KRP. Nah, identifikasi pemangku kepentingan didasarkan pada skala pengaruh dan kepentingan. Ya, jadi kalau pendekatan yang kami pakai itu skala pengaruh dan kepentingan. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu juga punya pendekatan lain ya tidak apa-apa. Nah, jadi yang paling penting yang kita lihat itu adalah pengaruh dan kepentingan. Misalnya Bapeda. Ya, jadi kita lihat dulu perannya apa, kemudian pengaruhnya seperti apa, kepentingannya seperti apa. Nah, kita kasih skor. Jadi ada skor, skala skor yang kita pakai di sini ya. Ini ada contoh dinas-dinasnya, kemudian kita skor. Ini berdasarkan kesepakatan Pokja. Ya, ini ada LSM, ada BPS, ada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita kasih skor. Kalau satu dia sangat tidak berpengaruh, ya. Jadi sangat tidak berpengaruh atau tidak berkepentingan. Sangat tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh 2, 3 berpengaruh, 4 cukup berpengaruh, 5 sangat berpengaruh. Oke, nanti dilihat saja kira-kira misalnya OPD ini atau instansi ini bagaimana keterkaitannya dengan KRP yang kita lagi susun. Ya, jadi tingkat pengaruhnya ini kita gunakan skor. Kemudian nanti penentuan skala pengaruh dan kepentingan stakeholder juga dapat ditentukan berdasarkan hasil identifikasi posisi pemangku kepentingan dalam kuadran karakteristik stakeholder. Ya, jadi bisa juga berdasarkan kuadran. Ya, kalau ini tadi berdasarkan skor, ini berdasarkan kuadrannya. Jadi ini tingkat pengaruhnya, semakin besar angkanya tingkat pengaruhnya semakin besar, ini juga tingkat kepentingan semakin besar. Kalau semakin ke 0 berarti semakin kecil. Nah, kita tinggal petakan kira-kira OPD kita itu berada di mana. Ya, posisinya dalam perencanaan kita. Ya, itu untuk identifikasi pemangku kepentingan. Saya rasa ini mudah, cuma langkah awal saja ya untuk kita menentukan dengan cara men-skor. Kemudian cara melakukan identifikasi isu. Nah, ini banyak cara juga. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengembangkan. Nah, ini kami juga mengembangkan di sini. Yang mungkin standar yang kami pakai yang paling sederhana, paling sederhana. Nanti bagaimana teman-teman ya bisa juga yang lain. Pokja KLAS melakukan pengumpulan isu pembangunan berkelanjutan untuk mempersiapkan daftar panjang isu yang dibagi berdasarkan pilar. Nah, bisa juga dibagi berdasarkan pilar. Selain itu, isu-isu pembangunan juga dapat dibagi dalam 2 aspek pokok saja, isu pembangunan atau isu lingkungan. Jadi bisa dibagi berdasarkan pilar, bisa misalnya kita bagi kelompok-kelompok Pokjanya ya, bisa juga kita bagi 2 saja, aspek pembangunan sama aspek lingkungan. Kemudian Pokja KLS melakukan diskusi internal atau konsultasi publik untuk mengumpulkan dan menyajikan data berdasarkan informasi dokumen yang ada. Sehingga isu pembangunan berkelanjutan dapat dideskripsikan dengan jelas baik secara spasial maupun non spasial. Jadi kalau ada isu yang bisa kita spasialkan, kita spasialkan. Jadi misalnya isu banjir, misalnya kalau banjir kita bisa spasialkan. Atau alih fungsi lahan, kalau ada bisa dispasialkan, kita spasialkan. Sehingga nanti lebih mudah dalam analisisnya. Sumber informasi dapat berasal dari anggota Pokja, konsultasi publik, atau hasil browsing internet. Jadi bisa tuh misalnya suatu daerah kita searching kejadian bencananya daerah ini apa, itu bisa muncul. Sehingga itu bisa juga jadi isu yang kita angkat di sini.
Pokja KLS menyusun daftar panjang isu, ya, dan menentukan lokasi pasti isu bila memungkinkan. Ya, jadi kalau ada lokasinya lebih bagus lagi, atau sebaran isunya di mana, itu lebih bagus lagi karena nanti memudahkan kita dalam kajian-kajian keterkaitan dan pengaruhnya. Kemudian selanjutnya isu pembangunan tersebut ditentukan tema dan fokus isunya, kesamaan substansi dan muatan dari isu. Jadi isu yang disampaikan publik itu kan bisa jadi ada yang sama, tapi narasinya berbeda cara penyampaiannya, tapi substansinya sama. Nah, coba kita tarik apa yang menjadi substansi atau fokus dari isu-isu itu. Ya, sehingga misalnya tercemarnya sungai oleh limbah rumah tangga, ya, anggaplah fokus isunya pencemaran sungai. Nah, nanti ada lagi yang mengungkap pencemaran sungai, ya, misalnya ini, nah, dia langsung pencemaran sungai dia sebut, ya. Nah, nanti ini berbeda-beda, ya, tergantung dari masukan Pokja. Nah, nanti bisa kita deskripsikan, deskripsi, ya, bisa luasannya, intensitasnya isu itu, kejadian di mana dan sebagainya. Ada juga yang menyebut lokasi. Ya, kalau ada koordinatnya bagus bisa kita spasialkan. Kalau ada survei sebelumnya, nah ini bisa. Nah, ini daftar isu-isu dulu, kita buat daftar. Nah, setelah daftar isu, kita masuk ke menentukan isu strategis. Ya, tadi yang kedua itu isu pembangunan berkelanjutannya dulu. Kemudian masuk isu strategis. Nah, untuk menentukan isu strategis, Pokja KLS melakukan penentuan isu strategis dengan menggunakan hasil perumusan tema dan fokus isu pembangunan yang terdapat pada tabel 21. Ya, jadi hasil dari yang tadi di atas ini kita gunakan untuk menentukan isu strategis. Ya, jadi yang kita ambil adalah fokus isunya saja. Fokus isunya. Jadi kalau tadinya misalnya ada 50 isu, ternyata setelah kita fokuskan hanya ada 20 isu. Nah, 20 isu itu saja yang kemudian kita bawa untuk kita tentukan menjadi isu strategis. Nah, ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 di PP 46, isu strategis itu paling sedikit menggunakan kriteria ini. Jadi kurang lebih ada 6 kriteria. Ya, jadi kita lihat hubungannya dengan 6 kriteria ini. Karakteristik wilayah, tingkat pentingnya potensi, keterkaitan antara isu, keterkaitan dengan muatan KRP, RPPLH, dan KLHS dari KRP hierarki di atasnya. Nah, jadi selanjutnya, kalau kami menggunakan skor untuk melihat keterkaitan. Jadi analisis atas kriteria penentuan isu PB strategis didasarkan atas prinsip analisis keterkaitan. Jadi kita lihat keterkaitan hubungan antara isu PB dengan 6 kriteria di atas. Jadi isu PB, isu pembangunan berkelanjutan dengan 6 kriteria ini yang diatur dalam PP 46. Ya. Berlaku hukum semakin kuat keterkaitan atau hubungan antara keduanya, maka semakin potensial menjadi isu PB. Analisis penilaian keterkaitan atau hubungan menggunakan scoring. Nah, prosesnya penilaian dilakukan secara kuantitatif bersama tim Pokja, ya, bisa. Kita libatkan Pokja, kemudian kita skor. Misalnya pencemaran sungai, deskripsinya menurunnya kualitas sungai. Keterkaitannya dengan yang pertama poin 1, karakteristik wilayah, kita sepakati 3 misalnya. Mungkin karena daerah kita ini perlu banyak sungai. Kemudian untuk kriteria 2 kita kasih 2 dan seterusnya. Sampai kita tentukan jumlahnya, totalnya 11. Ya, kita total. Nah, nanti dari total nilai skor ini, ya, Pokja KLS melakukan konsultasi publik untuk menyepakati isu yang diambil menjadi isu PB yang paling strategis. Berdasarkan hasil penilaian tabel 31 di atas, isu paling strategis adalah isu yang memiliki skor tertinggi berdasarkan pengurutan skor sorting. Ya, jadi tinggal kita sepakati, misalnya kita mau ambil dari 11 isu, kita mau ambil 6. Ya, yang mana 6 itu? Ya, 6 skor tertinggi. Kita sepakati, 6 skor tertinggi yang menjadi isu strategis. Atau kalau kita mau sepakati yang kategori sedang sampai tinggi saja yang kita ambil. Yang skornya, klasifikasinya sedang sampai tinggi yang kita ambil menjadi isu prioritas. Isu strategis. Oke, yang ini saja yang kita ambil. Nah, yang lainnya kita tinggalkan. Karena ini tahapannya berlanjut. Ya, berlanjut.
Itu isu strategis. Nah, setelah kita mendapatkan isu strategis, selanjutnya kita cari isu prioritas. Nah, isu prioritas itu diatur dalam pasal 9 ayat 2 PP 46. Ya, jadi isu prioritas itu paling sedikit menggunakan 10 muatan kajian. Lebih banyak lagi. Kalau tadi 6, ini bertambah jadi 10. Ya, ini semua kriteria-kriterianya ya. Nah, ini belum kita melakukan analisis secara mendalam. Jadi baru pendekatannya ini baru melihat pengaruh-pengaruhnya gitu, keterkaitan-keterkaitannya. Ya, karena memang seperti ini. Ya, jadi belum secara detail kita melihat angka per angka atau detailnya. Nah, ini kita baru melihat pengaruhnya. Jadi analisis atas kinerja penentuan isi PB prioritas didasarkan atas prinsip analisis keterkaitan dan hubungan PB strategis dengan 10 muatan kajian lingkungan. Ya, jadi PB strategis tadi kita coba dudukkan dengan 10 muatan kajian. Sama tadi berlaku hukum, semakin kuat keterkaitan atau hubungan, maka semakin potensial menjadi isu PB prioritas. Oke. Nah, hubungan scoringnya, proses penilaian dilakukan secara kualitatif, ya, dan kuantitatif. Ya, jadi kalau kualitatif itu kita deskripsikan, kuantitatif berarti angka. Kita menyebut angkanya. Ya, dilakukan dengan membuat deskripsi kalau secara kualitatif, kalau kuantitatif bisa kita dengan metode scoring. Ya, jadi ini skornya kalau dia klasifikasinya sangat terkait 1, 2, sangat tidak terkait 1, tidak terkait 2, cukup terkait 3, terkait 4, sangat terkait 5. Nah, contoh hasil penilaian ini, misalnya isu belum optimalnya pengelolaan persampahan. Keterkaitannya nanti untuk daya dukung, dia akan menurunkan daya tampung beban pencemaran. Ya. Jadi memang teman-teman yang melakukan kajian keterkaitan ini karena belum ada data yang diperlihatkan, maka memang dibutuhkan informasi awal tentang apa itu daya dukung, daya tampung, jasa ekosistem, supaya bisa melakukan skor ini. Nah, inilah pentingnya dalam penyusunan KLS itu kita melibatkan para pakar atau orang-orang yang kompeten dalam bidang ini, daya dukung, ya, dampak lingkungan, jasa ekosistem, bencana, dan biodiversity, perubahan iklim, dan sebagainya, sehingga skornya itu bisa lebih tepat. Nah, bisa juga dideskripsikan, ya ini ya, ini ada skornya, totalnya dari ini, ya, nanti kita dari skor itu, Pokja KLHS melakukan konsultasi publik untuk menyepakati isu yang akan diambil menjadi isu PB paling prioritas. Ya, jadi misalnya kita sepakati 5 isu prioritas, maka kita ambil 5 isu tertinggi skornya dari sini tadi, yang itu menjadi isu prioritas. Ya, jadi kita batasi 3 sampai 5. Ya, tidak bisa juga semua jadi prioritas. Kita batasi saja 3 sampai 5. Isu prioritas juga itu bisa juga kita dekati dengan pendekatan problem tree atau pohon masalah. Isu-isu strategis ditempatkan pada daun atau simptomsnya, selanjutnya dilakukan penarikan akar masalah dengan pertimbangan sebab akibat. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tarik isu-isu strategisnya di atas daun-daunnya, kita coba tarik ke bawah dengan pendekatan sebab akibat. Nah, nanti kita temukan yang mana yang menjadi akar masalahnya. Ya. Jadi akar masalah ini harapannya menjadi isu prioritas. Ya, bisa juga begitu. Bisa juga dengan pendekatan system thinking, ya, dengan menggunakan diagram causal loop. Kita lihat keterkaitannya, yang mana nanti variabel yang paling banyak terkait, maka itulah yang menjadi separate points yang bisa menjadi isu prioritas. Ya, itu. Nah, ini beberapa cara pendekatan untuk menentukan isu-isu prioritas, ya. Salah satu tahapan yang ada di dalam KLHS.